oh saat ini di PHK. Apa yang paling gampang bisa dilakukan untuk membantu penghidupan buruh itu? Nah, yang pertama, buruh itu punya jaminan hari tua yang dari Ya, uang tabungannya. ya, Nah, ini yang segera harus difasilitasi, dibantu untuk ya, bisa segera dicairkan tanpa ya, dipersulit oleh BPJS Ketenagakerjaan. ya, Yang kedua, ada jaminan kehilangan pekerjaan, program dari Kemenaker. Ini yang juga harus segera dilayani, ya, difasilitasi, sehingga karyawan yang ter-PHK dalam waktu dekat bisa menyambung hidupnya dari uang ya, jaminan kehilangan pekerjaan ini. Itu. Nah, baru kemudian berikutnya pemerintah juga bersama-sama dengan mendampingi kami, membantu kami untuk bagaimana mengajukan hak pesangon dan hak-hak hmm, yang lain yang menjadi hak kita. Itu lebih lebih baik itu. Yang ya, nah berikutnya kemudian sambil menunggu perkembangan pemberesan aset yang dilakukan oleh kurator, pemerintah ya, Jawa Tengah itu memanggil seluruh pengusaha di sekitar Semarang dan sekitar Solo untuk ditanyai itu ada lowongan kerjaan enggak? Nah, di situ kemudian didata, kemudian disampaikan kepada buruh yang terdampak ya, PHK, ini ada lowongan. ya, Nah, itu sampai dengan kemarin terjadi 22.000 lowongan pekerjaan yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Itu justru lebih hmm, soft dan itu lebih bermakna, lebih berguna bagi ya, buruh, Pak Bambang. ya, Itu, Pak. Telah terbit Majalah Ekonomi Indonesia edisi ketiga, Maret 2025. Berisi komentar dan harapan para pakar tentang peluncuran dan antara dinamika pasar modal dan perbankan dengan hadirnya dan antara respon BUMN yang masuk super holding dan antara serta bisnis media nasional yang dibayang-bayangi platform global. Untuk informasi dan berlangganan, dapat menghubungi kontak yang ada pada video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan eh, edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memantau kondisi perekonomian di Indonesia, termasuk yang akhir-akhir ini adalah masalah yang dihadapi oleh sebuah industri besar di Jawa Tengah, di Solo, industri, industri tekstil, yaitu PT Seritek, yang akhirnya harus memutuskan hubungan kerja, PHK karyawan lebih dari 10.000. Nah, untuk membahas mengenai masalah ini, saya sudah bersama dengan eh, Ketua KSPN, Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara Jawa Tengah, yaitu Pak Nanang Setiono, SHMH. Apa kabar Pak Nanang? Ya, Alhamdulillah saya baik, Pak Bambang. Iya. Jadi wawancara ini selain akan kami tayangkan secara digital, juga akan kami muat di majalah Ekonomi Indonesia edisi April 2025. Nah, Pak Nanang mungkin bisa cerita dulu untuk latar belakang secara singkat gitu ya, perjalanan karirnya
sampai menjadi ketua KSPN Jawa Tengah? Iya, sebelum cerita karir ini, saya cerita perasaan dulu. Hari ini terasa Ya, istimewa karena ya di ya, samping istimewa juga deg-degan ini. Saya di ya, hari ini diwawancarai oleh guru saya ya, waktu ambil S2 di USM. Jadi ini sebuah kehormatan yang luar biasa buat saya, Pak Bambang. ya. Nggih. Terima kasih kesempatannya. Eh ya, saya 1992 bekerja di sebuah perusahaan swasta sampai dengan hari ini yang kebetulan perusahaannya dinyatakan salah satu perusahaan anak cabang Sritek Group yaitu PT Bitratek yang dinyatakan Ya, pilot oleh Pengadilan Niaga ya, Semarang dan saya bisa menjadi ketua KSPN juga berawal dari kegiatan advokasi yang saya lakukan di PT Bitratek dan di perusahaan-perusahaan lain yang buruhnya terkena persoalan hubungan industrial. Kira-kira singkatnya ya. begitu, Pak. Ya, baik. Nah, Pak Nanang tadi sudah cerita bahwa salah satu perusahaan afiliasi ya namanya dari kasus Sritek ini adalah Bitratek. Ada perusahaan lain nggak selain Bitratek? Eh, jadi kasus pilot PT Sritek ini ada 4 perusahaan, Pak, yaitu Sril, Ya, Sritek hmm, Sukoharjo, kemudian PT Prima Yuda Jaya Mandiri, kalau tidak salah itu di Boyolali, kemudian Sinar Pancajaya di Kota Semarang, dan PT Bitratek Industries di Kota Semarang. 4 perusahaan itu tergabung dalam satu naungan di bawah PT Sritek Tbk. ya, baik. Nah, ketika keempat perusahaan ini mengalami masalah dan harus apa melakukan PHK, itu berapa karyawan yang terlibat itu artinya yang terkena ini. Ya, nah ini Pak Bambang yang memang menarik dan harus diketahui oleh publik bahwa sebenarnya jumlah karyawan yang terdampak dalam Hmm, putusan pilot PT Sritek Group ini tidak sebesar seperti yang disampaikan oleh banyak pihak yang seolah-olah hmm, ada puluhan ribu, ada kehilangan ya, pekerjaan, 50.000. ya, ya, Juga agak ngeri-ngeri sedep dengar ya, pemerintah ya, dalam hal ini Kemenaker ngomong dampaknya luar biasa gitu. Dan memang besar, ada sepuluh ya, ribu lebih. Memang ya, besar 10.000 lebih, tetapi tidak seperti yang digambarkan oleh Kemenaker dan para pihak yang lain itu. Jadi kalau tepatnya itu di Sritek Sukoharjo itu ada 9.600, hmm, kemudian di Prima Yuda Boyolali itu ada sekitar 980-an, kemudian di Sinar Panca di Bitratek itu 1.165. Nah, di Sinar Pancajaya ini yang tinggal 40 orang, Pak Bambang. ya, Karena ya, sebenarnya di Sinar Pancajaya itu sebelum dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga Semarang tanggal ya, 21 Oktober itu dia bulan Agustus perusahaan itu sudah ditutup ya, dan tinggal menyisakan karyawannya 40 orang. Itu sebenarnya yang gambaran yang konkret, nah, sehingga tidak benar bahwa kasus PHK Sritek itu berdampak kepada 50.000 karyawan itu ya, tidak. Realnya itu, Pak. ya. Baik. Eh,
PHK adalah satu kemungkinan terburuk dari hubungan kerja. Nah, apakah memang eh, perusahaan seperti Sritek ini tidak pernah terbayangkan kalau akan bisa apa ya pilot lah atau bangkrut seperti itu. Jadi eh, karyawan tidak ada antisipasi sama sekali. Ini saya berbicara Ya, fakta dan data, Pak. Pak Bambang ya, mungkin yang hari ini menjadi saksi cerita yang sebenarnya. ya, ya, Kalau pertanyaannya perusahaan seperti Sritek tidak terbayangkan untuk pilot, ya, eh, justru sebenarnya sebenarnya hmm, yang terjadi, eh, khususnya secara saya secara pribadi dan karyawan ya, PT Bitratek pada umumnya, hmm, tidak seperti itu, Pak. Jadi bukan hmm, berarti Sritek besar kami tidak membayangkan, tidak. Justru kami sudah merasakan Sritek itu tidak baik-baik saja itu sejak tahun 2020, Pak. ya, Itu sejak tahun 2020. Itu dimulai dengan kondisi yang dihadapi oleh pekerja, hmm, bahwa PHK di PT Sritek itu sudah terjadi secara bertahap sejak tahun hmm, 2020 itu, Pak. ya, Nah, karyawan dirumahkan itu juga sudah ya, terjadi sejak tahun 2021. hmm, Nah, saat itu tidak hanya di PT Bitratek, itu terjadi di PT Sinar Pancajaya, di PT ya, Prima Yuda, dan di ya, PT Sritek Sukoharjo itu. hmm, Itu semua terjadi. ya, PHK secara bertahap setiap tahun sampai dengan tahun 2024 sebelum dipilotkan itu PHK terjadi. hmm, Kemudian tahun 2021 karyawan sudah mulai banyak dirumahkan. Bahkan sampai hmm, dengan menyentuh akan 60% itu. ya, Nah, ada satu lagi fakta bahwa di tahun September 2021 itu karyawan dirumahkan tanpa diberikan upah tunggu. hmm, Itu di tahun 2021. Jadi sebenarnya eh, kondisi Sritek itu sudah kelihatan tidak baik-baik saja itu di sejak tahun 2020. ya, Ditambah lagi pada tahun 2022, akhir 2021 kalau tidak salah, atau 2022 itu Sritek digugat pilot hmm, oleh salah satu mitra kerjanya, kontraktor itu. Yang kemudian di 2022 berakhir dengan PKPU hmm, itu. Nah, itu sudah kelihatan muncul, kami karyawan sudah mendengar begitu dahsyatnya hutang Sritek sampai dengan tidak bisa membayar kewajibannya itu sudah kami ketahui dan sudah kami rasakan seperti itu, Pak Bambang. Sehingga ya, sesungguhnya bagi kami yang mengikuti perjalanan Sritek yang sesungguhnya, ketika tahun 2024 dinyatakan digugat pembatalan homologasi hmm, oleh PT Indobarat Rayon, sebenarnya kami tidak kaget. hmm, Kami tidak kaget gitu. Hanya di luar sana itu orang yang tidak tahu, yang melihatnya Sritek itu begitu hebat, ya, namanya, kemudian pengusahanya juga namanya sampai nasional ya, bahkan mungkin ya, internasional. Nah, ya, sehingga menjadi berita yang booming, berita yang luar biasa. Tapi bagi kami pekerja PT Sritek sebenarnya kami sudah melihat ya. sejak lama kondisi itu. Telah terbit Majalah Kesehatan Indonesia edisi kedua, Maret 2025.
dengan topik RSI Sultan Agung siap melayani suntik stem cell. Juga, IDI akan perjuangkan anggaran minimal bidang kesehatan. Untuk informasi dan berlanggan, silahkan hubungi nomor yang tertera pada video. Nah, Pak Nanang, tadi dirumahkan sampai 60%. Itu kemudian mereka dipekerjakan kembali atau tetap nggak bekerja kembali? Kalau nggak bekerja kembali berarti sebelumnya itu karyawannya lebih besar. Iya, misalnya di Sritek Sukoharjo itu sebelum tahun 2024 dipilotkan itu karyawannya menyentuh sampai dengan angka 15.000 lebih, Pak. Kemudian di Prima Yuda yang sekarang tinggal 980 itu dulu karyawannya 1.800. Kemudian di Sinar Pancajaya yang ditutup bulan Agustus itu karyawannya 2.100. Kemudian di PT Bitratek itu karyawannya dulu sampai dengan 2.600. Nah, sejak 2020 itu di PHK secara bertahap itu, Pak. Yang dulu awalnya hampir 20.000, kemudian di pada saat dipilotkan tinggal 10.600-an itu. Tuh, nah itu sudah dimulai dari 2020 itu. Kemudian yang pertanyaan berikutnya yang dirumahkan, nah sampai dengan menyentuh 60% itu dia dipekerja. Ada yang sama sekali tidak bekerja, ya memang menunggu di rumah dengan janji nanti akan ada pekerjaan dipanggil lagi. Dia terus kemudian ada juga yang di rolling secara bergantian. Itu mesin berhenti sampai dengan 60%. Itu kondisinya seperti itu dan karyawan menunggu di rumah itu ya sampai dengan dinyatakan pilot itu juga sampai masih di menunggu gitu. Nah, satu lagi Pak Bambang, eh di Sritek Group ya, di samping 4 perusahaan yang dipilotkan itu dirumahkan tidak diberikan gaji, itu sesungguhnya juga berlaku di seluruh perusahaan anak cabang Sritek. Itu diberlakukan sejak Januari 2024. Dia membuat aturan no work no pay secara sepihak, tidak mengenal negosiasi. Ya pokoknya ini saya terapkan, mau nggak mau ya harus kamu terima. Nah di situ sebenarnya kita sudah merasakan ada apa ini Sritek, gitu Pak. Ya, baik. Nah, mereka yang sudah jauh waktu di PHK ya sebelum pilot itu lebih baik atau tidak? Artinya aturan-aturan PHK-nya masih normal, mereka masih menerima hak-haknya, atau seperti apa, Pak Nanang? Ya, ada ini kan 4 perusahaan Pak Bambang ya Ya, yang kita ceritakan. ya, Tapi ya, sebenarnya juga terjadi di anak cabang yang lain. Tapi kita berbicara fokus di 4 perusahaan ini saja. ya, Awal di PHK 2020, 2021, karyawan masih menerima hak pesangonnya ya, eh, seperti sesuai dengan ketentuan undang-undang. ya, Tapi dengan negosiasi yang keras tentunya ya, gitu. Ya, pengennya tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang itu kan ya, biasa pengusaha pengennya seperti ya, itu. Tapi kemudian mulai 2022 itu di Sritek Soebarjo, di Prima Yuda, di Sinar Pancajaya ya, ada beberapa tawaran. ya, eh, Apa namanya? Kamu saya kasih 100%, tapi kemudian saya angsur 12 bulan. Itu. Kemudian ada juga eh, dikasih 60%, dikasih 50%. Jadi kondisinya mulai 2022 sampai dengan 2024 itu hak pesangonnya sudah mulai tidak sesuai dengan ketentuan hmm, undang-undang, Pak Bambang. ya, Itu kondisinya. baik. Nah, sekarang setelah terjadi semacam ini, apa yang menjadi
apa harapan para buruh. Pertama, apa sudah tidak ada bayang-bayang atau kemungkinan kan banyak juga spekulasi bahwa nanti mau dihidupkan lagi industri ini akan ditangani BUMN macam-macam lah. Kemudian negara mau menolong dan sebagainya. Dari sudut buruh apa yang dibayangkan sekarang? Iya, eh kalau kami ini kita ngomong buka-bukaan saja Pak Bambang. Ya, iya, Sesungguhnya karyawan ini bekerja ikut di PT Sritek Group itu yang saya ceritakan sejak 2020 itu sudah sebenarnya sudah tidak nyaman dengan hmm, kesejahteraan yang didapat. Karena banyak kesejahteraan yang eh, Mitratek ini kan diakuisisi Sritek itu sejak tahun 2018 Pak Bambang. ya, Sebelumnya PMA. Ini saya cerita di Sritek, ya, di Mitratek, Sinar Pancajaya dan Prima Yuda. Itu Prima Yuda juga sama, dulu pemiliknya sama dengan Bitratek. Kita kesejahteraannya komplit, gaji di atas UMK, ya, kenaikan gaji juga ada kenaikan di samping selisih UMK ada kenaikan berkala, kita ada penambahan kesejahteraan berupa insentif hadir, insentif uang makan, uang transport, dan premi yang lainnya. Kita juga mendapatkan extra fooding, ada mendapat susu, mendapat itu. Nah, bahkan THR kita dapat 2 kali gaji, gitu. Tapi hmm, 2018 dipegang Sritek, mulai 2019 kesejahteraan itu mulai dipangkas ya, semua sehingga 2024 itu bisa nyatakan pilot gajinya itu tinggal gaji gaji pokok doang itu ya, di Bitratek, di Prima Yuda dan di Sinar Pancajaya itu. ya, Nah, bermula dari situ kemudian sebenarnya kita udah nggak anu nih, gimana nih perusahaan ini kesejahteraan kita terus dipangkas terus gitu. ya, Nah, ketika kemudian Sritek dinyatakan pilot, ya maka ada perasaan kalau sifat dasarnya pekerja itu ya kehilangan pekerjaan ya, ya, pasti sedih itu. Tetapi kalau melihat kondisi sebelumnya, kadang-kadang juga ada ungkapan oh mungkin ini jalan dari Allah untuk nanti akan memperbaiki nasib kita. Karena dulu dipegang Sritek seperti ini, nah mungkin ini ya, pilot nanti dibeli ada investor eh, baru yang datang, oke, yang lebih baik ya, lagi ya, kesejahteraannya. Itu juga ada ya, perasaan eh, seperti itu. Kalau kita ya, berbicara di PT Bitratek, ya, ya, saya katakan 95% karyawan yang merasakan dirumahkan berbulan-bulan tidak mendapatkan gaji, kesejahteraannya dipangkas, ya ya, kita berharap ini segera apa namanya ada investor yang ya, hadir, kemudian kami oke, dipekerjakan kembali. Itu sebenarnya yang dirasakan ya, Pak Bambang. oke. Jadi masih mengharap siapapun ya, jadi artinya apa yang disampaikan pemerintah itu masih relevan. Nah, kemudian ada juga kalau tidak salah ya, entah pernyataan siapa, apakah Pak Gubernur atau siapa saya baca itu mau menyalurkan karyawan yang ter-PHK itu ke perusahaan-perusahaan lain. Itu mungkin atau tidak kira-kira? Ya, eh jadi tadi menanggapi pertanyaan Pak Bambang, eh, jadi masih berharap, ya kami sangat berharap bahwa perusahaan ini segera ada investor baru, kemudian kita bekerja lagi. Tetapi kalau pertanyaannya adalah nanti akan dikelola oleh pemerintah, ini saya kok harus bertanya apa ada skemanya Ya. BUMN tidak ada yang bergerak di sektor garment, di Hmm. sektor Hmm. spinning. Lalu Ya. mau pakai seperti apa ini kalau mau di bail out, mau Ya. dikasih pembantuan pembiayaan,
bukan kami tidak senang, tetapi sebagai warga negara, apalagi saya dalam kedudukannya sebagai Ketua KSPN Jawa Tengah, Ya, ya saya pikir pemerintah tidak adil, Pak Bambang. ya, Pemerintah tidak adil kalau kemudian ada penyelamatan Sritek dengan pembiayaan dari uang negara. ya, Pak ya, Bambang, yang ya, harus dipahami oleh semua ya, pihak bahwa kasus seperti semacam ini itu tidak hanya terjadi di Sritek. ya, Setiap bulan di pengadilan niaga di seluruh Indonesia itu ada putusan pailit, ya, ya, ada putusan pailit. Anggota kami di KSPN saja di 2024 itu juga 2023 2024 itu juga ada perusahaan yang dipilotkan. Di hmm, Pekalongan ada PT Pismatek, di hmm, Semarang ada itu. Nah, kemudian eh, kasus dipilotkan atau perusahaan bangkrut, ditutup atau perusahaan direlokasi itu sebenarnya bagi nasib buruh itu sama, Pak. hmm, Sama. Bedanya ini jangan disamakan dengan nasibnya pengusaha gitu. ya, Nasib buruh itu apakah dipilotkan, ataukah perusahaannya bangkrut, ataukah perusahaannya relokasi, nasibnya sama-sama di PHK. hmm, Nah, ini kenapa tidak terpikirkan oleh pemerintah dalam penanganan kasus ya, PHK ini? Jadi kalau dipilot, jadi sekali lagi kalau kemudian skemanya adalah ada pembiayaan dari uang negara, saya pikir tidak adil. Dan pertanyaan saya, ada ya, apa hmm, pemerintah ini dengan Sritek? ya, Pak Bambang, 2023 itu ada satu perusahaan besar di Semarang yang dia relokasi hmm, ke Gerobokan yang tadi Pak Bambang bilang hmm, itu apa di PT Saya Aparel. Itu juga hmm, mem-PHK karyawannya 10.500 orang, Pak. hmm, Tapi tidak tutup kan perusahaannya. hmm, Tapi ada 10.000 yang di PHK. hmm, Tapi nggak heboh karena ya, itu bukan bukan Pak Iwan, bukan Pak Wawan mungkin kalau pemiliknya gitu. Di oke, Pismatek, ya, Pekalongan, ya 2023 itu ada perusahaan yang dipilotkan, karyawannya 6.000. hmm, Ada perusahaan itu di Pekalongan itu. Nah, masih banyak lagi perusahaan yang ya, tutup, yang bangkrut, yang direlokasi, yang oke, pilot gitu. Telah terbit Majalah Kampus Indonesia edisi kelima, Maret 2024, dengan topik Ditiadakannya Akreditasi Unggul Tahun 2026. Menanti kebijakan Mendikti-Saintek yang baru, peran yayasan dalam perguruan tinggi, serta banyaknya peminat program studi teknik informatika. Untuk informasi dan pemesanan, dapat menghubungi kontak yang terdapat pada video. ya. Nah, Nah, Pak Nanang, sekarang kita kembali ke kasus Sritek ini. Keadaannya sudah jadi begini, kemungkinan besar PHK. Itu apa yang dipersoalkan? Apakah hak-hak mereka tidak terpenuhi? Kan kalau pilot, kalau tidak salah harus didahulukan itu hak pekerja. iya. Eh, Sebenarnya saya tadi mau menyambung pertanyaan Pak Bambang, Ya, itu apa ditangani pemerintah atau kemudian ada juga ada perusahaan yang menampung tadi, Pak. ya, Itu. Saya ya, ingin silakan. ingin ingin menjawab itu dulu. Ya, Nah, ya, eh, saya daripada statementnya pemerintah pusat yang banyak blundernya menyatakan hmm, awalnya tidak ada PHK, bahkan ada pejabat yang hmm, mengatakan kalau sampai ada PHK saya akan mengundurkan diri. hmm, Belakangan ada yang ngomong juga 2 minggu lagi akan operasi. Nah, hmm, beroperasi lagi karyawan yang di PHK nanti bisa dipekerjakan kembali. Ini sebenarnya adalah cara penanganan yang lip service. Dia hanya memberikan hmm, ya, gambaran-gambaran kesenangan untuk karyawan yang sesungguhnya itu tidak realistis. Nah, kami lebih setuju dengan yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Tengah
Itu ya, sebelumnya komunikasi dengan kami, kita diskusi. Nah, ya, akhirnya di situ apa sih penanganan karyawan yang paling tepat pada situasi seperti ini, Pak Bambang. Kemudian kita menemukan metode. Oh, saat ini di PHK. Apa yang paling gampang bisa dilakukan untuk membantu penghidupan buruh itu? Nah, yang pertama, buruh itu punya jaminan hari tua yang dari ya, uang tabungannya. ya, Nah, ini yang segera harus difasilitasi, dibantu untuk ya, bisa segera dicairkan tanpa ya, dipersulit oleh BPJS Ketenagakerjaan. ya, Yang kedua, ada jaminan kehilangan pekerjaan, program dari Kemenaker. Ini yang juga harus segera dilayani, ya, difasilitasi, sehingga karyawan yang ter-PHK dalam waktu dekat bisa menyambung hidupnya dari uang ya, jaminan kehilangan pekerjaan ini. Itu. Nah, baru kemudian berikutnya pemerintah juga bersama-sama dengan mendampingi kami, membantu kami untuk bagaimana mengajukan hak pesangon dan hak-hak hmm, yang lain yang menjadi hak kita. Itu lebih lebih baik itu. ya, Nah, berikutnya kemudian sambil menunggu perkembangan pemberesan aset yang dilakukan oleh kurator, pemerintah ya, Jawa Tengah itu memanggil seluruh pengusaha di sekitar Semarang dan sekitar Solo untuk ditanyai itu ada lowongan kerjaan enggak? Nah, di situ kemudian didata, kemudian disampaikan kepada buruh yang terdampak ya, PHK, ini ada lowongan. ya, Nah, itu sampai dengan kemarin terjadi 22.000 lowongan pekerjaan yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Itu justru lebih hmm, soft dan itu lebih bermakna, lebih berguna bagi ya, buruh, Pak Bambang. ya. Itu, Pak. Baik, eh, luar biasa. Saya kira bagus sekali. Nah, sekarang relatif kalau itu dijalankan untuk sementara ya tadi hak-haknya diperjuangkan, kemungkinan apa dipekerjakan, relatif sudah tidak ada masalah kalau gitu. Ya, Masa kalau JHT-nya sekarang sudah berjalan, Pak. Hmm, Pencairan JHT bahkan di PT Bitratek sudah clear JHT dan JKP hmm, sudah hmm, diterima oleh seluruh karyawan. Memang itu harus ada bantuan dari kami pengurus serikat untuk menjadi tutor, hmm, untuk menjadi narasumbernya mereka karena sistemnya sangat sulit kalau bagi ya, pekerja pabrik yang gaptek gitu. Nah, pemerintah juga hmm, harus membantu itu, kemudian ya, itu terselesaikan. JHT, ya, JKP, bahkan di Sritek Solo yang jumlahnya 8.600 orang yang sekarang mengakses JHT dan JKP itu didampingi oleh Dinas Tenaga Kerja, didampingi ya, oleh BPJS langsung, kemudian didampingi oleh serikat pekerjanya, itu juga dalam proses administrasinya tidak ada kendala. Nah, pertanyaannya adalah masalah masih ada masalah apa enggak? Ya, hmm, masih Pak. Masalahnya apa? ya, Pesangon yang hmm, pertama. Nah, pesangon ya, itu kalau pertanyaan Pak Bambang tadi katanya diprioritaskan. Iya, dalam Undang-Undang Kepailitan kalau hak pesangon sisa gaji itu adalah preferen, kreditor preferen itu yang diutamakan. Apalagi di hmm, putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2020 lima kalau tidak salah di bulan Januari itu ada putusan bahwa dulunya hak karyawan itu setelah hutang negara, tapi sekarang hak karyawan dulu baru hutang negara dalam posisi kreditor preferen. ya. Nah, tentunya masalah pesangon ini juga harus kita kawal, jangan sampai kemudian nanti pada saatnya buruh tidak mendapatkan haknya karena hasil lelangnya itu Ya. habis dijual gitu. Baik. Nah, terakhir Pak Nanang, pertanyaan saya gini, yang langsung menyangkut KSPN.
kenapa dalam situasi kayak begini kelihatannya antar organisasi serikat buruh itu kadang-kadang masih ada apa ya perbedaan pendapat dan sebagainya karena sebagian besar yang di Seritek itu kan bukan KSPN katanya. Ya, betul. Ya. Nah, itu apa masalahnya? Apakah tidak kompak bersama-sama berjuang aja? Sebatas yang kami lakukan dan kami alami komunikasi kami dengan Serikat Pekerja PT Seritek, Serikat Pekerja PT Prima Yuda, kalau di PT Pancatunggal tidak kami sebutkan karena PT Pancatunggal kan sudah ditutup sebelum pilot, Pak. Ya, Itu. ya. Nah, tiga serikat itu eh, kok saya merasa satu suara, Pak, bahwa setelah Oke. adanya putusan pilot, itu yang kita kerjakan adalah bagaimana mengadvokasi Ya, hak jaminan sosial dan mengadvokasi eh, hak pesangon, hak normatif ketenaga kerjaannya. Kemudian yang ketiga adalah kami bagaimana mengadvokasi kesempatan kerja yang itu bisa disiapkan oleh apa pemerintah itu. Nah, mungkin yang Pak Bambang apa namanya dengar bahwa tidak kompak ada ada dua Pak. Yang ya, satu karyawan PT Sinar Pancajaya itu ya, yang mengatasnamakan koordinator Serikat Pekerja PT Seritek Group. Nah, ya, itu saya pikir memang yang disampaikan itu berbeda yang kami lakukan. ya, Itu. Kami tidak banyak berbicara, tetapi kami banyak bekerja mengadvokasi sehingga apa yang kami ya, lakukan itu tidak terpublikasi oleh media. ya, Itu ya, karena kami ingin fokus kepada ya, pendampingan dan memperjuangkan hak buruh ini tadi. Nah, ya. itu Nah, yang terkesan ada perbedaan, Pak Bambang. Yang kedua, ya, serikat pekerja di luar Seritek Prima Yuda dan Bitratek. Di situ ada yang atas nama Partai Buruh, atas nama KSPI, ah, yang dia akan menggugat perusahaan, kemudian juga akan mendirikan tenda pengaduan dan hmm, lain hmm, sebagainya. Nah, saya pikir itu bagus kalau dari teman-teman KSPI. Hanya persoalannya dia tidak tahu perkembangan penanganan atau advokasi kita tuh ya, sampai di mana dia tidak tahu. ya, Maka kemudian di media terkesan ada perbedaan dari serikat pekerja. ya, Ya, memang kalau bicara dengan KSPI atau Partai Buruh kami ada perbedaan. Perbedaannya di mana? Mereka menganggap bahwa PHK-nya tidak sah gitu. Tapi hmm, kalau kami di pekerja Seritek Group mungkin kalau kami berdasarkan Undang-Undang Kepailitan pasal 39 itu eh, sangat jelas kewenangan kurator ya, dalam memutus ya, hubungan kerja itu atau mem-PHK karyawan. ya, Tapi kalau kemudian undang-undang kepailitan itu ditarik dengan undang-undang ketenagakerjaan, terutama di undang-undang nomor apa namanya penyelesaian hubungan industrial yang di mana harus dimulai dengan bipartit, kemudian tripartit, ya ya. memang tidak met. Tetapi ini saya pikir yang harus dipahami Ini, ini bukan hmm, perusahaan bangkrut, ini bukan iya, PHK seperti biasa normal. kasus hubungan industri, perselisihan hubungan Nah, industrial, tetapi ini adalah PHK karena pilot yang dasar ya, hukumnya sudah berbeda. Mungkin perbedaannya ya. di situ, Pak. Ya, baik. Jadi kalau begitu ada informasi mau demo besar-besaran di Stritek itu seperti apa? Ya, kalau dari kami tidak ada rencana Hmm, demo karena kami sudah secara simultan, sudah secara apa terstruktur untuk menyelesaikan kasus ya, PHK ini sampai dengan memperjuangkan hak. Dari kami empat unit kerja ini tidak ada rencana demo. Nah, yang akan demo itu tadi dari Partai Buruh dan KSPI, Pak Bambang. ya, Itu. Tapi oke. saya pikir, menurut saya, ya saya terima kasih teman-teman KSPI ada solidaritas terhadap kami. Gitu. Tetapi Ya, mungkin demo besar-besaran dalam konteks PHK-nya PT Pilot PT Seritek Group ini
kok menurut saya tidak tepat. Justru Pak Bambang, Ya, dalam kesempatan ini kami berharap siapapun yang ingin mempolitisasi kasus pilotnya PT Sritek ini agar rame di media, ya, kemudian agar ada yang pengen terkenal, saya pikir harus dihentikan. Kenapa? ya, Kami buruh PT Sritek Group yang terdampak PHK ini, kami ya, berharap hak kami segera didapatkan, apakah itu jaminan sosial, apakah pesangonnya, kemudian perusahaan ini segera dapat investor, ya, kemudian kita dapat bekerja kembali, ya, itu yang diharapkan. Tapi dengan adanya keributan ini, apakah ya, dari aktivis, apakah dari serikat pekerja, apakah dari ya, politisi, bahkan ditambah dengan para menteri yang ngomongnya nggak pakai data tadi, memberikan harapan palsu tadi, saya khawatir kalau ini ya, dibuat gaduh terus, nanti ya, investor enggan untuk ya, masuk, ya, investor ya, mundur. Ini yang kami khawatirkan, Pak ya. Bambang. Oke. Baik, terima kasih sekali Pak Nanang Setiono, SHMH, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara, KSPN Jawa Tengah. Mudah-mudahan ini membantu. Memang berat dan memang sulit, tetapi membantu para karyawan, para buruh yang terpaksa harus terkena kebijakan pemutusan hubungan kerja eh, sesuai tahap-tahap tadi bisa selesai dan ada alternatif untuk sementara dipekerjakan di tempat lain dan sebagainya, dan Amin. mudah-mudahan kasus tidak berulang dan Amin. para buruh, para karyawan ini bisa bekerja kembali dengan normal. Saya kira Amin. itu. Terima kasih Pak Nanang, selamat berjuang terus, Sama-sama semoga Pak Bambang, berhasil. terima kasih juga. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah terbit Majalah Politik Indonesia edisi ke-7 Maret 2025. Membahas koalisi permanen Partai Super Terbuka dan Kemenderkol. Kolom Yudi Latif. Pemimpin baru tata kelola baru. Kekompakan Prabowo, SBY, dan Jokowi. Serta menanti berakhirnya dualisme PWI. Untuk informasi dan pemesanan bisa menghubungi nomor yang ada pada video.